Teriris bagai sepilu tanpa belas kasih. Ibarat itulah rindu yang menyayat sempurna, rindu yang melah dalam pasir, terbakar bagai tersiram BBM. Sebanyak jumlah cairan laut bergelora, menggulung dalam kobaran, hingga membara sampai ke palung hati yang paling dalam. Memerah rona kepiluan, terisak menanti pertemuan yang tak kunjung tiba. Rindu menyakitkan, itu yang terjadi. Setiap hari hanya bisa menunggu dan menunggu. Betapa ingin menyusul, tapi di mana? Mana mungkin sebentar yang ditunggu entah di mana. Andai saja ada catatan yang bisa kupinjam untuk mengetahui keberadaanmu, maka tak perlu ku merintih sakit ini, bahkan terus merintih dengan kesakitan. Ingin berteriak, namun tak mampu. Ku mendesah panjang. Ku tatap sekali lagi buah kelapa di hadapanku ini dengan perasaan sedih. Mataku sembab, bertanda baru saja menangis. Saat buah kelapa dipetik dan terjatuh dari pohonnya, maka tak satu pun yang bersedia menangkapnya. Buah itu akan menggelinding sendiri, lalu berhenti di tempat yang dikehendaki. Siapapun orang yang membuang kelapa ini telah berhasil membawaku bermain bersama pikiranku sendiri. Semestinya sebagai manusia haruslah bisa bekerja dari kehidupan pohon kelapa yang rela tumbuh dan ikhlas menerima takdir hanya untuk memberi kesenangan dan manfaat pada manusia. Mulai dari akarnya yang bisa dijadikan bahan kerajinan seni, begitu pula batangnya dapat dipakai sebagai bahan untuk membuat sebuah pondok kecil. Kulit dari buah ini juga sangat berguna sebagai bahan pengapaian untuk membakar ikan, udang, cumi-cumi, atau makanan apa saja sesuai selera sebagai pelengkap menu makanan kita sehari-hari. Daunnya yang kaku namun elastis bisa dipakai membuat ketupat dan jamur pada sebuah acara pernikahan. Lidinya bisa dibuat sapu dan pada buahnya terdapat air yang mengandung banyak kegunaan. Salah satunya sebagai penawar racun. Daging buahnya yang masih muda dapat dijadikan sebagai pelengkap minuman seperti es kelapa muda atau es teler, minuman kesukaan kita berdua. Ya, walau es kelapa muda milik Tinggi, di sana kita sering menghabiskan waktu sambil berdiskusi soal perkembangan buletin kita yang gak ada kemajuan. Untuk mengambil daging atau isi buahnya,
manusia adalah yang memberi manfaat pada orang lain. Tapi apapun bentuk dari itu semua, jika tak dilandasi oleh niat tulus dari hati yang paling dalam, semua tak berarti apa-apa. Keikhlasan itu sendiri mungkin bisa kita pelajari dari kehidupan pohon kelapa ini, yang sudah sangat nyata telah memberi banyak manfaat, mulai dari akar sampai ke ujung daunnya. Meskipun pada kenyataannya Tuhan telah menentukan segala sesuatunya, itu bukan berarti manusia hanya tinggal diam berpangku tangan menerima ketentuannya. Manusia tetap berkewajiban untuk berikhtiar, sebab tak seorang pun dapat mengetahui apa yang akan terjadi. Jangankan besok, hari ini, atau 1 jam kemudian, sedetik ke depan pun kita tak mungkin mengetahui dengan pasti apa yang bakal terjadi. Setiap manusia sudah memiliki sirah atau jalan hidup masing-masing, sebagaimana firman Tuhan dalam Quran disebut An-Na'am ayat 59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Kembali ku mendesah. Kata orang, takdir manusia adalah mengetahui, tapi mengetahui apa? Pertanyaan itu selalu saja terlintas di benakku. Aku paham bahwa manusia tak bisa menghindar dari takdir, baik itu takdir mu'alaq, mubram, buruk maupun baik. Bahkan dengan tegas, aku sangat meyakini bahwa Tuhan telah menetapkan itu semua dengan kadar yang berbeda pada setiap manusia. Tapi mengapa aku masih saja belum bisa menerima kematianmu ini? Terkadang manusia menganggap sesuatu itu buruk, tetapi sesungguhnya ada kebaikan di balik keburukan itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, yang dianggap baik belum tentu buruk di mata Tuhan. Inilah yang menyebabkan manusia tak pernah bisa menerima kenyataan dengan dalih ketidakadilan seperti yang kualami. Saat ini, aku sedang berusaha memahami ungkapan bahwa seseorang yang telah lapuk karena termakan usia, suatu saat pasti akan rapuh. Kemampuan untuk menerima beban pun akan semakin berkurang pula. Maka inilah qada. Jika dulu sanggup menahan beban selama berjam-jam, dan sekarang hanya mampu menahan kurang dari 1 jam, atau bahkan hanya mampu bertahan dalam hitungan menit, maka inilah qadar. Memang, kita tak pernah bisa memprediksi seberapa lama beban itu sanggup ditahan dalam kondisi lapuk dan rapuh seperti itu. Mungkin yang bisa diketahui bahwa kita tengah berada pada zona yang tidak semestinya, dan jika ingin selamat, sebaiknya menghindar dari beban itu. Artinya, sebagai manusia berakal, jangan sekali-kali melawan aturan Tuhan dengan nekat melakukan sesuatu melebihi dari kemampuan, sebab ketika celaka, tidak bisa kita katakan bahwa itu ujian dari Tuhan. Tidak sesederhana itu pemahamannya, sebab Tuhan sudah memberikan akal pada manusia untuk memahami segala bentuk aturannya dengan baik dan sebijaksana mungkin menempatkan diri pada porsinya.
akal agar kita bisa introspeksi diri, tidak menyalahkan orang lain ketika takdir kita celaka. Bisa jadi itu disebabkan oleh perbuatan kita sendiri, sebab Tuhan sudah menentukan qadar pada setiap aturan tersebut, dan sebagai manusia harus bisa memilih dan memahami sebelum bertindak melakukan sesuatu. Jadi semua pasti bermuara pada sebab akibat, tak terkecuali bahkan kematian pun mengikuti aturan ini. Kembali ku mendesah, otakku semakin dipenuhi oleh pikiran dan suara hati yang semakin meradang. Sahabat, takdir manusia memang sudah menjadi ketentuan Tuhan. Tuhan tak akan membiarkan aturannya dilanggar begitu saja. Bahkan, konsekuensi dari itu semua pasti akan ada bagi siapa saja yang melanggarnya. Dan inikah konsekuensi itu? Sebuah takdir yang mengharuskan kamu mati secepat ini agar aturan Tuhan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tapi adilkah ini buat kita? Setidaknya buat diriku yang saat ini butuh ide dan pendapat dari seorang sahabat yang bijak seperti dirimu. Bukankah kamu mati karena ditenggelamkan ombak Tanjung Bayang? Bukan karena bunuh diri, perbuatan keji yang sangat dilaknatnya itu, atau mati karena cinta? Tidak sahabatku, ini bukan salahmu, ini bukan kematianmu. Lagian, siapa yang ingin mati dengan cara seperti ini? Mungkin hanya orang setengah waras lah yang mampu melakukannya. Tapi itu bukan kamu, ini bukan takdirmu, ini hanya ujian, ini cobaan. Kamu masih hidup, Tuhan hanya menyembunyikan kamu di tempat lain agar aku tak bisa melihatmu lagi. Ya Tuhan. Lagi-lagi aku mendesah panjang. Semakin lama aku pandangi buah kelapa ini, isi otakku terasa semakin panas dan meletup-letup bagai air mendidih. Kata orang, hidup ini bagaikan sebuah permainan catur, di mana semua bidak memiliki posisi dan fungsi agar bisa memahami tugasnya masing-masing. Bidak yang satu tak pernah mengambil alih tugas bidak lainnya. Semua konsisten pada langkah yang sudah diatur. Tapi kehidupan ini tidak bisa dimainkan seperti kita sedang bermain catur yang hanya bisa memiliki satu tujuan, menyerang atau melenyapkan prajurit yang menghalangi setiap langkah untuk membunuh sang raja. Tragis. Menurutku, itu adalah langkah menuju pada kematian yang sia-sia, kematian yang direncanakan, dan kematian yang dicari jalannya. Ya, aku mengerti, kematian dalam bentuk apapun itu, campur tangan Tuhan pasti akan selalu ada pada setiap aturan yang sudah dibuatnya, dan kita tak bisa lepas dari ketentuan itu. Tapi ketentuan seperti apa? Seperti inikah? Aku membatin, semakin berpikir, otakku seakan digiring masuk ke posisi skak. Ibarat bermain catur, terjepit pada pilihan yang sama sulitnya, lalu menyeretnya masuk ke dalam posisi skakmat, sebuah serangan telak yang melumpuhkan otak. Ya, aku paham, sampai kapanpun tak akan pernah kutemui jawabannya bila masih belum bisa menerima kematianmu dengan hati ikhlas.